Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Saris Sukawati, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami sampaikan dalam presentasi video kali ini dengan judul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia tahun 1945 sampai 1972. Perkenalkan, nama saya Puspita Aini Permana dengan NPM 314121049 selaku moderator diskusi presentasi kali ini. Kami kelompok 2 dengan anggota Anggia Ashifa, Devi Rahmawati, Puspita Aini Permana, Rizka Adestria, Seren Putri Maharani, Siti Nurfadilah, Sahlu Nuriyah, Vita Sulistia Rahayu. Materi yang akan kami sampaikan, yang pertama, latar belakang perkembangan sejarah Bahasa Indonesia tahun 1945 sampai 1972 yang akan disampaikan oleh Devi Rahmawati. Materi yang kedua, perkembangan sejarah Bahasa Indonesia tahun 1945 sampai 1972 yang akan disampaikan oleh Rizka Adestria. Materi ketiga, kesimpulan, dan materi keempat, saran, yang akan disampaikan oleh Vita Sulistia Rahayu. Oke teman-teman, materi yang pertama yang akan dibahas yaitu materi tentang latar belakang bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia lahir sebagai identitas bangsa Indonesia karena salah satu simbol jati diri bangsa Indonesia adalah bahasa. Dalam hal ini tentu saja bahasa Indonesia menjadi identitas bangsa. Yang kedua, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan di negara Republik Indonesia. Sebagai buktinya, bahasa Indonesia digunakan dalam butiran-butiran supak. Yang ketiga, bahasa Indonesia harus dapat menjadi sebuah instrumen dalam melakukan komunikasi utama di Indonesia. Karena dengan adanya bahasa Indonesia dapat mempersatukan berbagai macam bahasa daerah, sehingga setiap orang dari masing-masing daerah dapat mengerti dan menjalin komunikasi antar warga negara Indonesia dengan baik. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak bahasa. Bahasa lahir berbeda-beda sesuai dengan daerahnya, sehingga muncul bahasa yang beraneka ragam. Indonesia merupakan negara yang memiliki lebih dari 300 bahasa daerah. Hal ini terjadi karena kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau, sehingga terdiri atas suku, adat, dan istiadat. Walaupun banyak bahasa daerah, Indonesia memiliki bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Dengan adanya kedudukan bahasa Indonesia inilah yang melatar belakangi kita sebagai masyarakat Indonesia wajib melestarikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam melestarikan bahasa Indonesia, kita perlu mengetahui sejarah, perkembangan, dan asal-usul terbentuknya bahasa Indonesia itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Rizka Adestria Katian, NPM 314121050. Akan menyampaikan materi 2, yaitu perkembangan bahasa Indonesia tahun 1945 sampai 1972. Terdapat beberapa peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia tahun 1945 sampai 1972. Sebagai berikut. Yang pertama, sehari setelah kemerdekaan, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Pada bab 15, pasal 36, ditetapkan secara sah bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Terdapat latar belakang sebelum pengesahan bahasa Indonesia. Yang kedua, pada tanggal 19 Maret 1947, ditemukan penggunaan ejaan Republik, ejaan Sowandi, sebagai pengganti ejaan Van of Friesland. Yang ketiga, pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954, diadakan Kongres Bahasa Indonesia II. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua ini dilaksanakan di Kota Medan, Sumatera Utara pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954. Kongres Bahasa Indonesia ini merupakan sebuah perwujudan tekad yang kuat dari bangsa Indonesia untuk terus menyempurnakan bahasa Indonesia yang dijadikan kebangsaan bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden H.M. Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 1972 meresmikan penggunaan ejaan yang disemertakan atau EYD melakukan sarana pidato kenegaraan pada sidang DPR yang dikokohkan dengan adanya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Dan terakhir, pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 31 Agustus 1972 menetapkan pedoman umum bahasa ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi berlaku di seluruh wilayah Indonesia atau kawasan Nusantara. Kesimpulan peristiwa penting perkembangan bahasa Indonesia tahun 1945 sampai
sampai 1972. Pertama, Kongres Bahasa Indonesia pertama dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 28 Juni tahun 1938 di Kota Solo, Jawa Tengah. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36 menetapkan bahwa Indonesia adalah bahasa negara. Yang kedua, diresmikannya penggunaan ejaan Republik sebagai pengganti ejaan Friend of Nation yang berlaku sebelumnya. Peresmian ini terjadi pada tanggal 19 Maret 1947. Yang ketiga, Kongres Bahasa Indonesia II dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954 di Kota Medan, Sumatera Utara. Kongres Bahasa Indonesia ini merupakan sebuah tindakan rasionalisasi dan keinginan yang kuat dan keras dari bangsa Indonesia untuk selalu menyempurnakan bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa nasional. Dan yang keempat, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan dengan Kepres nomor 57 tahun 1972. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Sulistiara Rahayu dengan NPM 314121048. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan pembahasan materi ini. Jadi di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dan kesan dari materi tersebut. Kesimpulannya adalah bahasa Indonesia adalah bahasa yang terbuka. Selain itu juga bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Sampai saat ini bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa asing dan bahasa daerah. Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 36 Bahasa Negara. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia telah tumbuh dan berkembang sejak sekitar abad 8 ke-8 dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa pertubuhan pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia secara resmi diakui keberadaannya dan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Bahasa Melayu juga diangkat menjadi bahasa Indonesia karena bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pengaluan atau pergaulan lingkungan Franca di Nusantara dan berbahasa Melayu sangat sederhana. Bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia karena bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua Franca di Nusantara dan bahasa Melayu juga sangat sederhana dan mudah untuk dipelajari serta tidak memiliki tingkatan bahasa. Seiring dengan perkembangannya, bahasa Indonesia juga memiliki banyak ragam dan variasi, namun semua menambah kekayaan bahasa Indonesia itu tersendiri. Baik, untuk kesannya adalah kita sebagai generasi muda sudah saatnya harus mengembalikan bahasa Indonesia ke dalam bahasa yang seharusnya. Sebagaimana yang kita ketahui, bahasa Indonesia bersumber adalah bahasa Melayu. Selain itu, mengurangi komunikasi dengan menggunakan bahasa gaul juga bisa menjadi salah satu upaya agar bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih baik lagi. Sebagai penduduk bangsa Indonesia yang benar, selayaknya kita juga menghargai nilai-nilai sejarah tersebut dengan tetap menghormati bahasa Melayu. Selain itu juga alangkah baiknya apabila kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Devi Rahmawati sebagai penyaji pertama, Rizka Adestria sebagai penyaji kedua, dan Vita Sulistiara Rahayu sebagai penyaji ketiga. Demikian yang kami sampaikan dari kelompok 2 mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia tahun 1945 sampai 1972. Saya Puspita Aini Permana, selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.